Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan Selasa. Pada kesempatan hari ini sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, yang telah memberkati istirahat kami selama semalam. Dan pada kesempatan hari ini kami menyediakan diri untuk memohon berkat-Mu melalui firman yang hendak kami dengarkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Dalam satu nama Kristus Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Bersama kita hendak merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Keluaran 14 ayat 21 dan 22 yang demikianlah sabda Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan yang hendak kita renungkan bersama, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Sekali lagi shalom Ibu Bapak serta saudara kekasih Tuhan. Tentunya setiap kita merasakan kebahagiaan karena Tuhan boleh menuntun istirahat kita selama semalam. Dan hari ini kita siap untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang baru dan terkhusus melalui kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-21 dan 22 kita hendak merenungkan sabda Tuhan dengan sebuah tema, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Nah, ketika kita berbincang tentang jalan buntu atau gang buntu, setiap kita tentu pernah memiliki pengalaman. Baik itu pengalaman ketika kita jalan-jalan, ketika kita berkeliling memakai sepeda motor ataupun sepeda kayu. Tentu tak sengaja kita pernah masuk di sebuah gang. Ternyata gang itu tidak ada tembusannya. Alias gang itu buntu. Dan ketika kita sudah masuk di dalam gang itu, dan ternyata gang itu tidak ada tembusannya, apa yang sering kita lakukan? Tentu kita pasti akan berbalik arah. Kita akan kembali lagi ke tempat atau ke jalan besar. Dan kita akan meninggalkan gang itu dan mencari jalan yang ada tembusannya. Dan tidak hanya itu saja, bahkan warga masyarakat ada yang memiliki inisiatif yang baik agar supaya orang itu tidak kecelek lagi untuk masuk ke gang buntu itu. Maka ada beberapa gang yang ditulisi awas gang buntu, awas jalan tidak ada tembusan. Hal itu dimaksudkan agar supaya orang itu tidak tersesat, tidak kecelek, atau tidak salah dalam masuk gang itu. Itu kalau dalam dunia atau kehidupan hari kesehari yang namanya gang buntu atau jalan buntu itu ada dan sering kita jumpai. Namun Bapak Ibu serta saudara kekasih Tuhan, berbeda dengan firman Tuhan hari ini di dalam kitab Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Di sana kita akan belajar dari kesaksian kehidupan bangsa Israel.
Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa yang diutus oleh Allah, mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi ternyata ketika dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba bangsa Israel dikejutkan. Ternyata yang ada di depannya itu secara manusiawi, secara kacamata manusia, lah kok laut yang besar, laut yang luas. Terus bagaimana kita bisa terbebas dari bangsa Mesir yang mengejar-ngejar bangsa Israel? Nah, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan hal itu, Allah berfirman kepada Musa sama seperti di dalam ayat 21 dan 22, agar supaya Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan di sanalah terjadi sebuah mujizat, di mana Allah menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga laut itu menjadi tanah kering dan terbelahlah airnya. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi laut Tibro yang luas, di tengah-tengahnya dan dikelilingi ataupun di kiri kanannya ada air sebagai temboknya. Kalau kita melihat kesaksian perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ini merupakan hal yang gak masuk akal. Mosok laut bisa dibelah. Secara kacamata manusia, bangsa Israel tentunya sudah mengalami jalan buntu. Tetapi toh apa yang terjadi? Secara mata iman, hal yang mustahil bagi manusia, hal yang buntu bagi manusia, diubahkan oleh Allah melalui karyanya yang agung. Jalan yang buntu dijadikan menjadi sebuah jalan keluar, sehingga bangsa Israel bisa terbebas dari kejaran bangsa Mesir. Nah, jemaat kekasih Tuhan, kita pun juga pernah seperti bangsa Israel. Kita berlari, kita pernah dikejar dan sering dikejar oleh permasalahan, sering diperhadapkan dengan hal-hal ataupun problematik kehidupan, baik itu keadaan keluarga kita, baik itu relasi kita dengan saudara dan sesama, kondisi raga kita, masa depan anak-anak kita, pekerjaan kita, mimpi kita akan pasangan hidup ataupun buah hati yang tak kunjung datang. Dan jawaban-jawaban doa yang mungkin belum kita dapatkan. Seringkali secara manusiawi kita merasa putus asa. Apa wis ra ono dalan to? Apa sudah buntu toh jalan ini? Secara manusiawi mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan saat hari ini mengajak kita untuk tetap miliki iman. Lihatlah setiap peristiwa kehidupan dengan mata iman. Tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar, asalkan kita senantiasa percaya, setia kepadanya, dan tetap semangat. Ketika kita senantiasa percaya kepadanya, setia kepada Tuhan dan tetap semangat, maka Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang penuh dengan harapan. Dan harapan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Maka dari itu tetaplah percaya akan karyanya, tetaplah setia dalam menunggu setiap jawaban-jawaban doa kita, dan tetaplah semangat dalam jalani hari-hari ini, meskipun banyak sekali hal yang harus kita lewati. Ketika kita bisa mengupayakan 3 hal itu, yakinlah Tuhan memberikan jalan keluar yang penuh dengan harapan dan juga damai bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
bersama kita satu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan ketika Engkau boleh memberikan firman yang begitu indah, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada jalan buntu di hadapan-Mu. Ajarlah kepada kami untuk tetap setia kepada Engkau, percaya akan karya-Mu, dan senantiasa memompa semangat, sehingga jalan keluar yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami hendak menjalankan aktivitas kami. Sertai dan tuntun kami sehingga kami boleh sampai dan boleh menyelesaikan pekerjaan dan tugas kami dengan baik dan penuh dengan damai serta keselamatan maupun kesehatan karena berkat campur tangan-Mu. Ini Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami serahkan dalam satu nama Kristus Yesus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan sepanjang masa. Amin.